Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Al-Mujalladul Awwal, Al-Juz'ul Awwal. Kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Dan di malam ini kita akan masuk membahas pembahasan di halaman ke-63. Dan malam ini adalah pertemuan kita yang ke-29. InsyaAllah kita akan selesaikan pelajaran ke-12 di malam ini. Baik, seperti biasa, semuanya mendengarkan dan mengikuti. Ad-Darsus Saniya Asyara. Apa artinya? Pelajaran yang ke-12. Saya perhatikan, ini ada percakapan antara Su'ad ya, dan juga Al-Bintu. Su'ad itu nama perempuan, oleh karena itu dia enggak ditanwin, Su'adu. Adapun Al-Bintu itu artinya anak kecil dari wanita ya, perempuan kecil, anak kecil perempuan. Baik, Al-Bintu ini ya, dia bentuk muannas dari ibnun ya, al-ibnu muannasnya al-bintu. Baik, seperti biasa semuanya ikuti. Su'adu. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baik, apa artinya ini? Assalamu alayki, semoga keselamatan, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuhu, dan berkahnya, alaiki, tercurahkan untukmu. Perhatikan kalimat alaiki. Alaiki itu berasal dari kata ala ditambah dengan anti. Ala tambah dengan anti. Ala itu muncul ya-nya ketika dia bertemu dengan dhamir yang bersambung dengannya, sehingga ala ketemu dengan anti menjadi alaiki. Sebagaimana telah berlalu kepada kita, ketika kita menyandarkan kepada mukhatab anta, baitun, sandarkan dengan anta menjadi baituka, maka itu untuk laki-laki anta. Adapun kalau untuk muannasnya adalah anti. Ketika dia muttasil, bersambung menjadi ki. Ketika dia muttasil untuk mudzakkar, anta menjadi ka, baituka. Kalau untuk muannas, baituki. Artinya apa? Kalau ala ketemu dengan anta, alaika. Kalau ketemu dengan anti, alaiki. Faham? Gampang ya? Ya baik, berarti ki ini dalamnya adalah anti. Anti ini bentuk mukhatab, orang yang sedang kita ajak bicara, tapi perempuan, satu orang. Kalau laki-laki satu orang yang sedang kita ajak bicara, namanya anta. Sudah? Baik. Ini perlu dipahami. Saya perhatikan, assalamu alayki. Berarti alayki artinya apa? Kepadamu. Tapi dia adalah perempuan. Kapan digunakan alayki, Ustadz? Saat kita sedang ngobrol kepada perempuan. Kalau kita berbicara atau ngobrol kepada laki-laki, kita katakan alaika kalau dia sendirian. Kalau dia banyak, alaikum. Karena alaikum itu bentuk dhamir muttasil dari antum. Kalau dia munfasil, antum. Kalau dia terpisah, antum. Kalau dia bersambung, kum, menjadi alaikum. Faham? Baik. Berarti kalau kita ucapkan assalamu alaikum, itu pada asalnya untuk banyak orang. Ya, walaupun boleh-boleh saja kita gunakan ketika kita berbicara pada suatu orang, kita gunakan kum, tidak apa-apa. Justru itu lebih menghormati dari segi dari segi uslub gaya bahasa Arab ya. Tetapi pada asalnya kum itu untuk orang banyak. Baik, karena si Su'ad sedang ngobrol dengan Al-Bintu dan Al-Bintu perempuan, maka dia ucapkan alaiki. Jadi sudah paham ya? Itu alaiki berasal dari apa? Ala tambah anti. Baik, berikutnya Al-Bintu.
Wa alaikis salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baik, artinya sama, yaitu doa balasan. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga tercerahkan kepadamu, tercurahkan untukmu. Kenapa menggunakan wa alaiki juga? Karena si al-bintu dia sedang ngobrol kepada Su'ad. Faham? Gampang ini? Gampang. Andai kata kita ngobrol kepada laki-laki, apakah ka atau ki? Kita menggunakan alaika. Tapi kalau perempuan, alaiki. Maka kita laki-laki kalau sedang ngobrol dengan istri, maka gunakan alaiki. Ini bisa dipraktekkan sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nanti dia jawab, ya, wa alaikassalamu. Istri tidak boleh bilang wa alaiki, karena dia sedang ngobrol sama suami laki-laki, maka wa alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Kaifa haluki ya bintu? Coba lihat kalimat kaifa haluki. Kaifa itu artinya bagaimana, menanyakan tentang keadaan seseorang, ya. Kaifa ini dia tidak bisa berubah. Dia tetap seperti itu, kaifa. Tidak jadi kaifuk, tidak jadi kaifu, tidak jadi kaifi. Tapi tetap kaifa. Ya. Kaifa haluki, ini perhatikan, haluki ini berasal dari kata halun tambah anti. Pokoknya ki itu anti. Berarti kalau haluki, halun tambah anti. Jadi kalau saya tanya, haluki berasal dari kata apa? Halun tambah anti. Jangan dikatakan halun saja. Kalau halun ya halun. Ini saya bilang haluki, berarti halun tambahan anti. Kenapa bisa menjadi haluki? Begitulah prosesnya. Ketika anti itu munfasil, terpisah, kalau dia mau bersambung dengan halu, dengan halun, maka menjadi ki, haluki. Faham? Tapi orang Arab sudah memahami bahwa kalau disebut haluki artinya halun tambah anti. Berarti kalau dikatakan kaifa haluki, halun itu artinya keadaan. Bagaimana keadaan kamu? Ya, ya bintu, wahai anak perempuan, wahai perempuan kecil. Paham? Saya perhatikan, Ustadz, ini kan biasanya Arab gundul. Kita nggak tahu itu haluka atau haluki. Dari mana kita tahu, Ustadz? Maka jawabannya dari orang yang sedang diajak bicara. Kalau kita bertanya kepada orang yang diajak bicara itu adalah laki-laki, maka menggunakan haluka. Tapi kalau yang sedang kita ajak ngobrol itu adalah perempuan, haluki. Maka kalau bertanya kepada istri kita di rumah, kita katakan kaifa haluki ya zaujati, gitu kan? Ya kan? Kalau bertanya kepada anak perempuan kita, kaifa haluki ya binti, pakai ya mutakallim, wahai anak perempuanku, ya kan? Kalau di sini kenapa menggunakan al bintu? Iya, karena dia sedang ngobrol dengan al bintu, anak perempuan. Paham? Baik. Ana bi khairin walhamdulillahi. Baik, ana bi khairin. Ini adalah bentuk pengkhabaran, ya. Walhamdulillah ana bi khairin. Ini bentuk pemberitaan bahwa ana bi khairin. Ketika ditanya, aku baik-baik saja, walhamdulillah. Ya, kalau kita artikan secara satu-satu kan, ana saya, bi dengan, khairin baik, aku dengan baik. Maksudnya apa? Aku baik-baik baik-baik saja, walhamdulillah. Dan segala puji hanya milik Allah. Boleh juga kita sebutkan alhamdulillah ana bi khairin, boleh. Boleh juga dibalik ana bi khairin walhamdulillah. Paham ya? Baik, saya perhatikan kalimat lillahi. Walhamdulillahi. Kenapa Allah barisnya baris bawah? Karena mudhafun ilaih, mana mudhafnya? Karena ada huruf jar, bukan mudhafun ilaih. Kalau kita katakan mudhafun ilaih, mana mudhafnya? Ya kan? Maka kita katakan di sini Allahi itu majrur karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Li, lillahi. Sudah? Kalau itu bi khairin, asalnya kan khairun. Ya kan? Kenapa jadi khairin? Karena ada bi. Menunjukkan bi juga huruf jar. Bi khairin. Nah, ini baru nih ya. Bi khairin. Maka khairin majrur karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Al-ba, huruf ba, yaitu bi. Min aina anti? Min aina anti? Baik,
Ini kenapa menggunakan anti bukan anta? Karena ini pembicaraan antara Su'ad dan al-bintu, dua-duanya perempuan, maka anti. Faham? Apa artinya ini? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ana minar riyadhi. Saya dari Riyadh. Riyadh ya sebuah kota di Arab Saudi, dan Riyadh ini menjadi pusat kota yang terkenal yang dikunjungi oleh banyak orang. Dan Ar-Riyadh ini tempatnya, pusatnya para ulama, sangat banyak di sana ya zaman sekarang ini. Ana minar Riyadh, saya dari Riyadh. Telah berlalu kepada kita faedah singkat dan telah kita singgung bahwa nama kota, nama sebuah negara atau nama kota itu ketika kemasukan huruf jar majrurnya dengan fathah, karena dia termasuk sesuatu yang nggak boleh ditanwin. Termasuk Makkatu, nggak boleh tanwin kan? Kalau masuk min Makkata. Tapi ini Ar-Riyadh, Ar-Riyadha atau Ar-Riyadhi? Minar Riyadha atau minar Riyadhi? Minar Riyadhi. Kenapa baris bawah Ustadz? Iya, karena kemasukan alif lam. Jadi isim yang nggak boleh ditanwin ketika majrur dengan baris atas itu hanya berlaku kepada isim yang nggak boleh bertanwin dan dia tidak beralif lam. Kapan dia masuk alif lam, batal kembali ke asal. Asalnya baris bawah, majrur dengan kasrah. Mafhum ini? Gampang ya? Hah? Kalau nggak kemasukan alif lam, majrur dengan fathah. Ini kan alif lam ini, Ar-Riyadh, ada alif lamnya? Kembali ke asal, majrur dengan batal dia kaidahnya itu. Baik. Tapi kalau Makkatu masuk min Makkata. Kenapa baris atas? Iya, karena dia isim yang nggak boleh ditanwin dan nggak kemasukan alif lam, jadi nggak batal. Kembali kepada majrurnya dengan fathah. Lanjut, masmuka. Salah atau benar? Salah, yang benarnya masmuki. Nah, ini obrolan tentang laki-laki dan tentang perempuan semuanya ini, al-bintu dan Su'ad. Maka nggak mungkin masmuka. Pasti masmuki. Ulangi, masmuki. Lihat, ada hamzah wasal pada kata ismu. Di situ dia nggak dianggap, ada ra' susad di situ karena dia berada di tengah, maka langsung masuk mas. Nggak kita baca ma atau kita baca ma usmuki. Ini fatal ini. Ya. Ini sudah berlalu berkali-kali. Kalau ada yang masih baca seperti itu, maka butuh hati-hati. Ya, karena hamzah wasal ketika di tengah dia nggak dianggap. Hamzahnya nggak dianggap, langsung masuk masmuki. Siapa namamu? Ya. Jenenge sopo kata orang Jawa. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Nah, ini kalau bertanya kepada perempuan ya. Kalau laki-laki jangan masmuki. Masmuka, siapa nama anta? Karena kan itu ka, itu anta. Paham ya? Masmuka, kalau perempuan masmuki. Baik. Ismi Aminatu. Berarti ini Aminah nama al-bintu ya. Karena kan kalau si Su'ad udah punya nama dia. Masa Su'ad namanya Aminah? Maksudnya seperti apa? Berarti al-bintu ini, anak cewek ini namanya adalah Aminah. Aminah itu nama orang tua atau anak kecil? Hah? Ya, walaupun orang tua namanya Aminah, dari kecil juga dia pakai itu Aminah. Ya kan? Gak mungkin tua baru namanya Aminah, waktu kecil namanya siapa? Hah? Ada nama orang misalnya Abdullah, itu nama orang tua atau nama anak kecil? Ya dari kecil dia pakai sampai tua. Ya kan? Mafhum? Baik, berarti ismi ini asalnya apa ini? Ismun tambah ana. Ismun tambah ana sama dengan ismi. Ismun artinya nama, ana artinya saya. Kalau kita mau bilang nama saya ismi, bukan ismu ana. Paham? Nama saya Aminatu. Tanwin? Tanwin? Tidak boleh tanwin karena nama laki-laki, nama perempuan. Ya gitu, tidak boleh ditipu ya. Tidak bisa ditipu. Nama perempuan ini, jangan ada yang ngantuk, masih baru mulai sudah ngantuk. Aina abuki? Aina abuki? Siapa yang bertanya? Su'ad atau al-bintu? Su'ad. Karena baru-baru di atas ismi Aminah, nama saya Aminah. Ya, maka yang bertanya lagi Su'ad. Jadi si Su'ad ini dia adalah orang yang bertanya-tanya di sini. Orang yang sedang diwawancarai namanya siapa? Aminah, si anak kecil ini. Aina abuki? Di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati.
Iya. Di mana bapakmu? Maka Aminah menjawab. Ditanya oleh Su'ad, Abi huna. Bapak saya di sini. Fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Al-Munawwarah, Al-Munawwarah yang bercahaya. Berikutnya, ayo sama-sama. Huwa muwajjihun fil madrasatis sanawiyyati. 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 Perhatikan kalimat huwa. Huwa ini dhamir, muttasil atau munfasil? Munfasil. Terpisah. Kalau dia muttasil bersambung hu. Ini terpisah, ini jelas-jelas terpisah huwa. Ya kan? Paham? Kembali kemana ke huwa ini? Kembali kemana? Ke Abi, ke Aminah atau Su'ad? Kembali ke Abi. Karena huwa kan laki-laki. Abiku, ayahku di sini di Madinah Munawwarah. Dia, yaitu bapakku tadi, dia muwajjihun, adalah seorang pembina. Muwajjihun itu seorang yang suka mengarahkan ya. Dia adalah pembina fil madrasatis sanawiyyati, di sekolah sanawiyah. Artinya apa? SMA. Sanawiyah itu SMA kalau di Arab. Kalau kita sanawiyah itu SMP. MTS kan? Madrasah sanawiyah. Kalau kita menyebut MTS itu madrasah sanawiyah SMP, tapi kalau di sana madrasah sanawiyah itu SMA. Kalau SMP apa di sana? Kalau SMP madrasah al-mutawassithah. Kalau SD madrasah al-ibtidaiyah. Kalau TK Raudhatul Atfal. Paham ya? Paham? Baik, lanjut berikutnya. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Su'ad nanya lagi nih. Apa artinya? Di mana ibumu? Boleh kita ganti jadi ummuka? Enggak bisa, karena si Su'ad sedang ngobrol kepada perempuan. Maka ummuki. Hiya aydan huna. Apa artinya? Dia juga di sini. Huna artinya di sini. Kalau hunaka di sana. Dia juga di sini. Berarti di mana? Di Riyadh atau di Madinah? Di Madinah. Si Aminah dari Riyadh asalnya, tetapi dia dan ayah serta ibunya berada di Madinah. Asalnya dari Riyadh. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Perhatikan fokus-fokus. Kalau tidak pakai alif lam jangan tambah-tambah, bid'ah antum. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Jangan fil, nggak ada fil. Fi bukan fil. Perhatikan bagus-bagus. Pasang pendengaran, lihat dengan baik, hadirkan hati. Jangan badannya di sini, pikirannya di mana-mana. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Mustashfal wiladati. Fokus. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Pelajaran-pelajaran itu bisa diambil bagi orang yang alqa sam'a, ya, memasang pendengaran dengan baik, ya. Ada qalbunnya, ada hatinya, wa huwa syahid, dan dia hadir di sini. Ya, jangan badannya saja, pikiran di mana-mana. Baik. Hiya tabibatun. Hiya kembali ke siapa? Ya, ada 3 perempuan berarti. Ada ibunya si Aminah, ada Aminah, ada Su'ad. Hiya kembali ke siapa? Hah? Ummunya siapa? Ibunya siapa? Si Aminah. Kan kita sedang bahas ibunya, sedang ditanya. Dia adalah seorang tabibah. Tabibah apa artinya? Ya, tabibah itu adalah bentuk muannas dari kata tabib, dokter perempuan. Fi mustashfa. Mustashfa itu artinya rumah sakit, tapi kalau disebut dengan mustashfal wiladah artinya rumah sakit bersalin. Al wiladah itu artinya kelahiran. Rumah sakit kelahiran, rumah sakit tempat orang melahirkan. Ya. Orang Malaysia bilang apa? Hospital korban lelaki. Hospital korban lelaki. Betul enggak tuh? Betul enggak? Pernah antum ke sana? Oh. Allahu a'lam. Siapa tahu editan. Kalau cuma lihat foto diedit pun bisa. Ya kan? Iya. Ka'bah saja seperti asli yang di asrama haji, ya kan? Seperti asli itu. Rukun-rukunnya, ada Hajarul Aswadnya, tapi kan cuma didesain, tidak asli.
Ya baik, ala kulli hal mustashfal wiladati itu artinya rumah sakit ya, rumah sakit khusus untuk melahirkan orang. Baik, berikutnya. Wa man atau amin itu di bawah. Wa man atau amin. Dari bagi tahu? Karena di ujung ada pertanyaan, man. Ya kan? Man. Wa man hazihil fatatul lati ma'aki? Wa man hazihil fatatul lati ma'aki? Perhatikan kalimat al-fatatu. Waman hadhihi, dan siapa? Hadhihinya enggak terjemahkan dulu karena setelahnya ada sebuah kata yang beralif lam, maka dia dulu terjemahkan. Tapi kalau kita enggak tahu artinya, lihat kamus. Al-fatatu itu artinya pemudi. Kalau al-fata pemuda, sudah berlalu di pembahasan pelajaran yang ke-10. Sudah di situ al-fata. Artinya pemuda kan? Coba lihat di halaman ke-60. Buka bukunya halaman 60. Di situ ada apa namanya? Ada al-kalimatul jadidah, lihat fatan, pemuda. Ya kan? Kalau masuk alif lam al-fata hilang tanwinnya, maka itu artinya pemuda. Tapi kalau al-fatatu itu bentuk muannasnya. Al-fatatu artinya pemudi. Maka antum bisa berikan catatan kaki di situ, al-fatatu adalah bentuk muannas dari al-fata yang artinya adalah pemudi. Sudah? Pemudi. Kemudian fokus pada kalimat allati. Allati itu artinya yang. Sudah? Allati itu yang. Tapi allati ini dia adalah isim mausul namanya. Sudah berlalu juga pembahasan tentang isim mausul, yaitu kata sambung. Tapi yang sudah kita bahas itu kata sambung untuk laki-laki, allazi. Sedangkan allati itu kata sambung untuk perempuan, allati. Artinya sama-sama yang. Allazi dan allati sama-sama yang. Tapi allazi lil mudzakkar, untuk laki-laki. Kalau allati untuk perempuan. Karena di sini sedang dibahas tentang permasalahan perempuan-perempuan semua, maka pakai allati, enggak boleh pakai allazi. Paham? Maka di sini pakai allati. Sekarang dengarkan semua dan ikuti. Wa man hazihil fatatul lati ma'aki? Baik, sekarang perhatikan pada terjemahannya. Coba terjemahkan semuanya. Siapa pemuda? Hah? Siapa? Pemudi ini yang bersamamu? Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Siapa? Siapa pemudi ini? Allati ma'aki, yang bersamamu. Antum sudah catat itu allati? Sudah kasih tanda kutip itu allati? Apa yang antum tulis? Yang saja, itu artinya itu. Catat allati, berikan tanda kutip. Nanti ada yang bertanya apa itu allati? Allati isim mausul atau kata sambung. Sudah? Dia adalah bentuk muannas dari allazi. Berikan catatan tanda ya, supaya kita nanti tahu kalau menjelaskan ke orang. Ayo lanjut. Ahiya ukhtuki? Semua ahiya ukhtuki? Ayo, artinya apa? Apakah dia saudarimu? Lihat, ini nanya ini si Suad, itu yang sama kamu perempuan siapa? Itu pemudi itu siapa yang dengan kamu? Apakah dia saudarimu? Maka si Aminah menjawab, la, hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Tidak, dia adalah anak perempuannya. Kan mudhaf kan pakainya. Dia adalah anak perempuannya. Anak perempuannya siapa? Pamanku. Ini ammi berasal dari apa? Amun tambah anak. Amun itu apa artinya? Amun artinya apa? Amun itu akhul ab.
dia adalah saudara laki-laki dari bapak. Apakah adik bapak atau abangnya bapak? Yang penting akhul ab, yaitu saudara laki-lakinya bapak, disebut dengan ammun. Paham ya? Berarti kalau kita memperkenalkan anak kita dengan dengan teman laki-laki kita, kita sebutnya ammun. Ya, kita sebutnya ammun. Atau kalau misalnya kita punya keponakan, suruh keponakan kita manggil kita ammi, pamanku. Telah berlalu juga kepada kita paman dari jalur ibu, khalun. Kalau pamanku khali, tapi jalur ibu ya. Kalau kita sama aja paman. Ya, kecuali orang Jawa beda ya. Kalau laki-laki panggil Pak D, kalau ibu dari ibu Bude gitu. Hah? Mak D. Apakah? Siapa orang Jawa sini? Hah? Bude, iya Bude apa artinya? Oh, Bude kakaknya mama. Pak D? Sama. Tambah pusing antum kan? Udah, kita belajar bahasa Arab aja, nggak usah belajar bahasa Jawa. Saya juga bukan orang Jawa masalahnya. Lanjut. Masmuha. Namanya siapa? Maksudnya namanya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa maksudnya ini? Itu anaknya pamannya itu namanya siapa? Ismuha Fatimatu. Namanya Fatimah. Fatimah itu kenapa nggak tanwin? Karena nama laki-laki, nama perempuan. Nah, dia bilang Fatimah laki-laki. Ahiya zamilatuki. Apa artinya? Apakah dia teman sekelasmu? Ya, ditanya sama Su'ad, maka dikatakan la, ana fil madrasatil mutawassitati. Jadi bilang apakah dia teman seletingmu, sekelas, maksudnya satu tingkatan dengan kamu, ya kan? Maka dikatakan oleh si Aminah, la, tidak. Ana fil madrasatil mutawassitah. Aku berada di sekolah SMP. Maksudnya aku masih SMP. Wahia fil madrasatis sanawiyah. Sementara dia di sekolah apa? SMA. Siapa ini? Siapa yang SMA? Fatimah. Fatimah itu anaknya siapa? Anak pamannya si Aminah. Alaki ukhtun. Alaki ukhtun. Artikan. Di sini lam bimakna al-milku. Ya. Alaki itu lam asalnya kan li. Kalau dia bertemu ka, ki dan juga hu menjadi la dia. Lahu, laka, laki. Tapi kalau ketemu domir mutakallim ana, tetap li. Li. Paham ya? Alaki ukhtun, apakah kamu punya ukhtun? Apa ukhtun? Saudara laki lah. Saudari perempuan. Salah antum lagi. Baik, la mali ukhtun. La mali ukhtun. Perhatikan. Tidak. Mali ukhtun. Apa artinya? Saya tidak punya saudari. Saya nggak punya saudari perempuan. Paham? Jadi dia nggak punya saudari. Siapa ini yang nggak punya saudari? Aminah, Su'ad atau Aminah, Su'ad atau Fatimah? Aminah. Alaki akhun. Mulai meruncing ini. Nanya saudara laki-lakinya. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam. Li akhun kabirun. Langsung terjemah. Saya punya saudara laki-laki, jangan kakak. Belum tentu kakak. Siapa tahu adik. Ya kan? Dia kan nanya, apakah kamu punya saudara laki-laki? Iya, aku punya saudara laki-laki. Wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, kata si Su'ad bisa lah ini. Ya, dia adalah talib. Seorang pelajar bil jami'ah di universitas. Berarti sudah gede ya. Berikutnya, waman hadat tiflul ladzi ma'aki. Waman hadat tiflul ladzi ma'aki. Perhatikan, waman. Dan siapa? Hadat tiflu. At-tiflu artinya anak kecil. Berarti kalau ada hadanya jangan disebut dulu, yang alif lam dulu yang terjemahkan. Dan siapa anak kecil ini?
Allazi ma'aki, yang bersama kamu. Perhatikan ini allazi. Kok muncul allazi bukan allati? Hah? Karena allazi kembali kepada at-tiflu. Kalau tadi di atas kenapa menggunakan allati? Kenapa di atas ini menggunakan allati? Karena allati kembali kepada al-fatatu. Faham? Faham? At-tiflu mudzakkar muannas, maka pakai allazi. Kalau tadi al-fatatu mudzakkar muannas, maka pakai allati. Sudah? Siapa anak kecil ini yang bersamamu? Sudah? Di sini perhatikan ma'aki bersamamu. Di sini bersamanya orangnya ada di situ atau tidak? Orangnya ada di situ. Menunjukkan kepada kita ma'a pada asalnya kebersamaannya itu tidak selalu ada, tapi kadang juga ada. Tapi kadang kebersamaan itu tidak selalu orangnya ada. Faham? Baik. Yang selalu ada itu kebersamaan menggunakan inda. Ya, kebersamaan menggunakan inda. Baik, berikutnya huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Apa artinya? Dia anak laki-lakinya saudaraku. Dia anak laki-lakinya saudaraku. Masmuhu. Kenapa pakai hu bukan ha? Kembali ke mana? Apa bahasa Arabnya? Akhi atau ibnun? Ibnu. Kembali ke ibnunnya itu. Siapa namanya? Nama ibnunnya itu. Siapa namanya? Nama ibnunnya itu ismuhu Sa'dun. Orang Arab menyebutnya Sa'dun, kalau kita menyebutnya Sa'ad. Ya. Lanjut. A ummuki fil baitil ana. Tunggu. Itu Sa'dun kenapa tanwin? Tadi Su'adu enggak tanwin. Yang mana nama laki-laki? Sa'dun nama laki-laki, kalau Su'adu perempuan. A ummuki fil baitil ana. Artikan. Apakah ibumu di dalam rumah sekarang? Sudah? La, dhahabat ilal mustashfa. Ini ada tanda kutip, bulatin zahabat. Ya. Zahabat asalnya adalah zahabah tambah hiya. Zahabat asalnya adalah zahabah tambah hiya. Berarti di dalam zahabat itu ada domir mustatir, domir yang tersembunyi, yaitu taknisnya itu. Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Di dalam kata zahabat ada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Sudah? Domir mustatir. Mustatir itu bahasa Arab, artinya tersembunyi. Sudah? Di dalam zahabat ada domir mustatir, domir yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi, maksudnya ada pelaku yang sedang disembunyikan. Yaitu apa? Zahabat, tak taknisnya itu. Tak kan ada dua kan? Ada tak taknis, yaitu tak yang sukun, tak maftuhah, tak yang terbuka, tapi dia sukun. Itu namanya tak taknis. Ada namanya tak apa? Tak maftuhah. Ya. Dan dia tak yang bukan taknis, tidak sukun dia. Ada juga namanya tak marbutah. Taknya itu terikat, bulat. Terikat. Ya. Baik, ini zahabat ini, ya, itu ada hiya di dalamnya. Berarti kita artikan tidak zahabat. Zahabat kan zahaba, pergi. Ya, pergi. Tapi ada hiya, maka kita artikan dia pergi. Sudah. Berarti kalau hiya itu munfasil atau muttasil? Munfasil, pakai nun, munfasil, terpisah dia. Kalau dia bersambung menjadi tak taknis, namanya muttasil. Berarti zahabat itu domir muttasil, munfasil? Domir muttasil, bersambung. Paham? Baik, dia pergi. Dari mana kita dapat dia? Di dalam zahaba itu ada tak taknis. Tak taknis itu menunjukkan kode bahwa dia. Siapa dia? Ya tadi, ummu, si ibu. Ibunya siapa? Ibunya si Aminah. Ibunya siapa? Hah? Ibunya si Aminah. Siapa nama ibunya Aminah? Siapa?
Nggak ada namanya. No name. Nggak ada namanya. Dia ilal mustasfa. Jadi kita artikan dia ya, tidak. Jangan antum artikan saja pergi. Kita katakan dia. Tidak, dia pergi ke rumah sakit. Berarti ibunya di rumah atau tidak? Ibunya di rumah, tapi di rumah sakit. Ya kan? Ibunya bukan di rumah biasa, di rumah sakit. Rumah sakit apa ibunya? Mustasfal wilada. Rumah sakit? Rumah sakit apa? Patah tulang atau rumah sakit bersalin? Rumah sakit bersalin. Juga rumah sakit khusus patah tulang. Lanjut, al-awwal iqra waktu. Al-awwal. Kaifa haluka ya abi? As-sani. Kaifa haluki ya ummi? Apa perbedaannya? Haluka sama haluki. Bulatin itu, bulatin. Kapan menggunakan haluka? Kalau nanya kepada abi, laki-laki. Kapan menggunakan haluki? Kalau nanya pada ummi, perempuan. Faham? Kalau antum nanya kabar saya, haluka atau haluki? Haluka. Kalau antum nanya kabar istri antum, haluka atau haluki? Boleh haluka kalau istrinya laki-laki. Kalau istri laki-laki ya haluka. Ada istri laki-laki sini? Ada yang punya istri laki-laki di sini? Nggak ada di sini. Di mana banyak? Di Amerika. Ya kan? Yang melegalkan aksi LGBT. Baik, lanjut. As-salis. Aina benuki ya Zainabu? Aduh. Ini semua harus sudah pro ini. Hamzah wasol kalau di tengah nggak dianggap. Jangan aina masih bingung-bingung itu ubunuki, ibniki, abnaki. Ya, jangan terlalu kelihatan cupu lah. Semua sudah suhu di sini. Lanjut. Aina benuki ya Zainabu? Jangan segan-segan. Aina benuki ya Zainabu? Aduh, kok tambah berantakan ini. Ulang. Aina benuki ya Zainabu? Jangan salah lah, antum sudah didiktekan, nggak suruh baca sendiri. Kalau suruh baca sendiri salah-salah wajar. Ini didiktekan, tinggal nyontek apa dibilang orang. Ulang. Aina benuki ya Zainabu? Oh, memang antum harus dilembuti ya baru benar. Kalau dimarah-marahi salah. Ulang. Aina benuki ya Zainabu? Nah, perhatikan. Kenapa ibnuki bukan ibnuka? Karena nanya kepada Zainab. Jadi mata kita harus cepat ke belakang, cepat ke depan. Kalau di belakang nggak ketemu indikasi korinahnya, maka kita ke depan. Oh, ternyata nanya sama Zainab. Berarti ibnuki atau ibnuka? Zainab laki-laki perempuan? Perempuan. Adakah antum punya kenalan Zainab laki-laki? Belum ada? Belum ada. Dan tidak mungkin ada. Kalau mungkin ada berarti orang tuanya harus ikut Rasulullah jilid 1 dulu, biar dia paham Zainab itu laki-laki atau perempuan. Ya kan? Ayo, aina benuki? Di mana anak? Apa artinya? Di mana anak kamu? Anaknya laki-laki atau perempuan? Kasih jelas. Di mana anak laki-laki kamu? Kok anak perempuan kamu? Sejak kapan ibnun itu jadi perempuan? Ibnun itu tetap laki-laki, yang punyanya perempuan. Anaknya laki-laki, yang punya anak perempuan. Paham? Aina benuki ya Zainabu artinya apa? Di mana anak laki-laki kamu wahai Zainab? Jangan tertipu karena ibnuki langsung antum buat anak perempuan. Kecuali bintuki, anak perempuan, paham? Apakah bisa si Zainab sebagai perempuan punya anak laki-laki? Ya bisa saja. Jangan lagi ada yang berdebat. Loh kan Zainab Ustadz, kenapa anak laki-laki? Ya memangnya si Zainab nggak bisa punya anak laki-laki? Ya kan? Bisa dong. Laki-laki perempuan bisa, insya Allah. Lanjut. Zahaba ilal masjidi. Artikan. Itu di dalam zahaba. Di dalam zahaba ada huwa yang tersembunyi. Di dalam zahaba itu ada domir mustatir, domir yang tersembunyi, yaitu si ibnun tadi, huwa. Maksudnya apa? Huwa zahaba ilal masjidi. Tapi orang Arab itu sudah ngerti, dia nggak perlu lagi sebut apa? Nggak perlu lagi dia sebut huwa, karena yang dibahas itu si ibnun. Siapa yang ditanyakan di situ? Siapa?
Sudah? Berarti kalau kita artikan zahaba ilal masjidi, jangan kita bilang aja pergi ke masjid, kita artikan dia telah pergi ke masjid. Siapa dia? Kembali ke ibnun. Sudah? Kembali ke ibnun. Apa faedahnya? Apa yang bisa antum petik? Kenapa di sini pakai zahaba? Di atas ketika si Su'ad bertanya, "Mana ibumu wahai Aminah?" Maka si Aminah mengatakan, "La, zahabat ilal mustashfa." Kenapa di atas pakai zahabat, di bawah pakai zahaba? Karena ketika di atas yang dibicarakan adalah ummu, maka pakai zahabat, dan di bawah yang dibicarakan adalah ibnun, maka dia pakai zahaba. Faham? Karena zahabat tak taknis itu adalah indikasi tanda bahwa yang sedang melakukan itu adalah perempuan. Kalau tidak pakai tak taknis, maka itu tandanya yang sedang melakukan laki-laki. Paham ini? Baik, ar-rabi'. Aina bintuka ya Aminatu? Perhatikan, bintuka atau bintuki? Lihat, dia nanya sama siapa? Aminah, berarti bintuka bintuki. Ya, jangan ikuti saya cuma ngetes antum benar atau salah. Ternyata salah. Ulang. Aina bintuki ya Aminatu? Artikan. Di mana anak perempuan atau anak laki-laki? Di mana anak perempuanmu? Ya Aminatu. Berarti bintuki asalnya apa? Bintun tambahan anti. Jadi mata kita harus cepat. Itu kita baca bintu kakiku. Lihat dulu, lihat yang ditanya siapa. Oh, yang ditanya Aminah, berarti Aminah bintuki. Paham? Zahabat ilal madrasati. Apa yang antum bisa petik pada kalimat itu? Di dalam zahabat itu asalnya zahabat tambah hiya. Di dalamnya ada pelaku, tapi pelakunya itu berupa domir kata ganti mustatir yang tersembunyi. Takdirnya adalah hiya. Dari mana kita tahu takdirnya hiya? Karena tak taknis itu adalah hiya. Ketika dia munfasil terpisah hiya. Ketika dia muttasil bersambung menjadi tak taknis. Sudah? Maka kita artikan apa? Dia telah pergi ke sekolah, bukan masjid. Karena madrasah artinya sekolah. Siapa dia? Aminah atau anak perempuannya? Anak perempuannya, bukan si Aminahnya. Paham? Al-khamis. Liman hazihi sa'atul jamilatu? Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Artikan. Milik siapa? Milik siapa jam yang cantik ini? Milik siapa jam yang cantik ini? Al-jamilatu, kenapa? Kedudukannya sebagai apa? Na'at, mana man'udnya? Apakah al-jamilatu cocok dengan as-sa'atu, sama-sama muannas? Sama-sama alif lam? Sama-sama mufrad? Cocok. Ahiya laki ya Fatimatu? Laki atau laka? Antum baca laki karena saya bilang laki, atau karena antum memang tahu bahwa itu laki? Laki. Hah? Fatimah laki atau laka? Hah? Laki. Iya, domirnya laki. Bukan saya tanya kelaminnya laki-laki atau perempuan. Yang saya tanya ini dia pakai laka atau laki, domirnya laki. Dari mana antum tahu? Kalau saya nggak baca duluan pasti antum lupa. Ya kan? Ya, jadi apa namanya? Di sini laki. Dari mana kita lihat? Lihat, dia nanya sama Fatimah. Ahiya laki ya Fatimah, apakah dia itu milikmu, maksudnya punyamu, maksudnya jam tangan itu punyamu wahai Fatimah? Perhatikan ahiya, hiya itu kembali ke siapa? Jam atau jamilah? Jam. Paham ya? Naam hiya li. Artikan? Iya, dia milik sah. Iya, jam itu milik sah. Hiya kembali ke siapa? Jam. Li, ya-nya itu siapa? Siapa? Li, kan itu saya, milikku. Siapa ku? Fatimah. Ahsantum, barakallahu fikum. As-sadis. Berpindah ke halaman 65 karena kita akan selesaikan sampai halaman ke 67. Karena Abu Khalid kemarin nggak datang, jadi kita sikat supaya dia tahu bahwa kita ini
Kalau belajar sekarang lama sekali selesainya. As-sadis. Ahaza qalamuka ya Muhammadu? Qalamuka atau qalamuki? Kenapakah? Karena nanya sama Muhammad laki-laki perempuan. Kalau ada perempuan namanya Muhammad pakai ka atau ki? Pakai ki. Kalau ada namanya perempuan Muhammad pakai ki karena dia perempuan. Walaupun namanya Muhammad. Tapi kan itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Ahaza qalamuka ya Muhammad? Apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? Itu qalamu kenapa nggak tanwin? Coba saya tanya. Kenapa qalamu nggak tanwin? Mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Kaf. Domir itu mudhafun ilaihnya. Lo kok nggak jadi ki Ustaz? Iya, karena domir itu mabni. Nanti kalau jadi ki jadi anti dia. Kalau kita baca ka anta. Kalau dibaca ki jadi anti nanti. Paham? Baik. Jadi di sini qalamuka karena dia nanya sama Muhammad. La hadza qalamuka anta. La hadza qalamuka anta. Artikan. Tidak, ini pulpen kamu. Faedah apa yang bisa kita petik? Qalamuka tambah anta. Qalamuka itu kan qalamun tambah anta, tambah lagi anta. Apa faedahnya? Faedahnya antum kasih tanda kutip. Bulatin anta. Anta ya. Itu namanya taukid. Penguat. Maka adanya penambahan anta setelah kata qalamuka itu sebagai taukid atau penguat agar dia betul-betul mengerti bahwa itu memang betul-betul punya kamu. Maka kita artikan ketika ditanya ahadza qalamuka ya Muhammad, apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? La hadza qalamuka anta. Tidak. Itu betul-betul punya kamu, supaya betul-betul yakin itu punya kamu bukan saya. Enggak usah nanya lagi, ini punya kamu ini, ini punya kamu ini. Langsung katakan qalamuka anta. Itu betul-betul punya kamu. Sudah? Jadi paham ya, faedahnya adanya penambahan anta setelah kalimat qalamuka itu sebagai taukid atau penguat. Agar apa itu? Agar orang yang sedang diajak bicara lebih yakin. As-sabi'. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Enggak bisa titik situ. Jadi langsung sikat. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasatil lil mudi minal madrasati lil mudiri. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Enggak bisa disikat baca cepat kalau belum tahu harakatnya. Harakati dulu. Tilka. As-sayyaratu. Ujung-ujungnya aja harakati. Jangan semuanya. Al-jamilatu enggak perlu jimnya harakati, mimnya bikin capek. Tu-nya saja. Sudah? Allati kharajatil ana minal madrasati. Itu madrasah kasih harakat, nanti antum malah mikir mudarrisah lagi. Madrasati lil mudiri. Ya, udah lengkap harakatnya. Ayo kita sikat. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Minal madrasati lil mudiri. Artikan. Perhatikan tilka. Apa yang bisa antum petik faedah tentang tilka itu? Sudah berlalu itu. Tilka sudah berlalu faedahnya. Kata tunjuk. Kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Dia adalah bentuk muannas dari kata zalika. Dah, catat. Saya tidak mau semua yang sudah berlalu itu sia-sia saja ya. Karena kita itu cari faedah itu susah. Ya, jangan disia-siakan. Catat, tilka. Kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Atau bahasa Arabnya ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Dia adalah bentuk muannas dari kata zalika. Karena dia nunjuk sayyarah, maka menunjukkan tilka. Andai kata sayyarah itu adalah miftah, al-miftahu, maka pasti zalika. Ulang.
Tilkas sayyaratu berarti artinya apa? Tilkas sayyaratul jamilatu artinya apa? Mobil yang cantik itu, mobil yang indah itu, allati yang kharajat al-ana. Kharajat al-ana ini ada litiqa sakinain, bertemunya dua sukun. Karena tak taknis itu setelahnya adalah alif lam yang sukun, alif lamnya itu, maka litiqa sakinain bertemu dua sukun. Ada kharajat, taknya sukun, alnya sukun, nggak bisa dibaca, maka kharajat tak taknis di rokati kasroh. Ya, allati kharajatil ana. Al-ana selama-lamanya al-ana, nggak bisa al-anu al-ani. Artinya sekarang. Yang telah keluar sekarang itu, yang telah keluar sekarang, maksudnya apa yang keluar itu? Kharajat itu ada tak taknis kembali kemana? Sayyarah atau jamilah? Sayyarah. Mobil yang cantik itu, yang keluar sekarang, minal madrasah, dari rumah sekolah, bukan rumah sakit. Rumah sakit apa bahasa Arabnya rumah sakit? Mustashfa. Kalau rumah sakit bersalin, mustashfal wiladah. Nah, mobil yang cantik yang keluar sekarang dari sekolah itu lil mudiri, miliknya kepala sekolah, bukan dokter. Dokter bahasa Arabnya apa? Tabibun. Kalau insinyur bahasa Arabnya apa? Muhandisun. Kalau pedagang bahasa Arabnya apa? Tajirun. Kalau guru bahasa Arabnya apa? Madrasah sekolah. Mudarrisun. Harus tahu banyak profesi. Ada muhandisun, ada tajirun, ada kitabun buku, bukan bukan profesi. Lanjut as-samin. Anta muhandisun ya akhi? Anta atau anti? Dari mana kita tahu anta? Akhi. Jadi harus cepat matanya ke belakang. Lincah itu mata harus ke belakang ya. Orangnya di depan tapi kita nengok ke belakangnya. Bisa begitu? Hah? Anta muhandisun ya akhi? Artikan. Apakah kamu seorang insinyur? Wahai saudaraku, wahai saudaraku. Akhi asalnya apa akhi? Akhun tambah ana menjadi akhi. Kenapa jadi baris bawah akhi kha-nya? Kenapa jadi baris bawah? Karena munasabah, menyesuaikan. Karena ya sukun cocoknya dengan kasrah, maka akhun dhammah menjadi akhi, baris bawah. Kenapa tadi namanya? Kenapa? Alasannya kenapa? Munasabah, menyesuaikan. La ana tabibun. Bukan, aku adalah seorang tabib, dokter. At-tasi'. A anti tabibatun ya ukhti? Artikan. Apa kamu seorang dokter perempuan wahai ukhti? Kenapa anti bukan anta? Karena nanyanya kepada La ana mudarrisah. La ana mudarrisatun. Aku adalah seorang guru. Kalau madrasah baru sekolah. Kalau mudarrisah guru. Asani. Iqra. Kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Summa qra'ha. Ukhra. Ba'da taghyiril munada. Kama huwa muwaddahun fil misali. Perhatikan apa yang salah. Iqra. Ada salah situ? Ada. Itu hamzah wasol pada iqra. Kenapa ada kepala hamzah di atas? Nggak perlu itu, coret. Iqra ini hamzah wasol, maka dia baris bawah. Karena di awal kalimat. Iqra. Hapus tuh hamzah, nggak guna itu. Coret, salah ketik. Ya. Iqra. Bacalah. Kulla. Setiap. Jumlatan. Jumlatin. Setiap kalau ada kalimat kul, ya. Kalau ada kalimat kul, setelahnya pasti baris bawah sebagai mudhafun ilaih, karena kul itu selama-lamanya mudhaf. Sudah? Bacalah setiap jumlah. Jumlah artinya kalimat. Jumlatin berarti ya baris bawah karena mudhafun ilaih ya. Mana mudhafnya? Kulla. Kenapa kulla baris atas? Mabni. Bisa juga kullin. Karena saya nanya kenapa dia baris atas. Kalau saya tanya kenapa dia nggak tanwin mudhaf, kenapa dia baris atas? Karena baru saja kemarin sebagai objek. Iqra kan sudah ada perbuatan, sudah ada yang melakukan kan? Bacalah, berarti ada yang membaca.
Ada. Ngapain orangnya? Membaca. Apa yang dibaca? Apa yang kena baca? Kulla. Ya kan? Apa yang kena baca? Kulla. Yang perlu antum pahami, setiap ada perintah, kalimat yang datang setelahnya pasti maf'ulun bihi objek. Ya? Pasti maf'ulun bihi langsung itu otomatis. Kalau ada perintah, pasti setelahnya maf'ulun bihi objek. Pelajaran kita yang telah berlalu sudah membahas tentang objek, bahwa objek itu sesuatu yang kena pekerjaan. Sekarang saya tanya itu, ikra. Apa perbuatan di situ? Baca. Siapa yang membaca? Kamu. Bacalah oleh kamu. Siapa yang membaca? Kamu. Apa yang kena baca? Kulla. Objek kan? Bacalah setiap jumlah kalimat minal jumali, dari kalimat-kalimat al-atiyati yang akan datang atau yang berikut ini. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini, maksudnya summa qra'ha, kemudian bacalah, ya, ukhra, kemudian bacalah ukhra, kalimat yang lain. Maksudnya apa? Ini kan ada dua nih, di kanan sama kiri. Ya, baca yang kanan, baca yang kiri. Ba'da taghyiril munada, setelah merubah al-munada, al-munada yang dipanggil. Setelah perubahan al-munada, perubahan orang yang dipanggil, kama huwa, sebagaimana dia, muwaddahun, yang sudah dijelaskan, fil misali, pada contoh. Faham? Munada orang yang dipanggil. Paham ini? Suruh ngapain kita? Suruh ngapain? Merubah kalimat. Lihat contoh, misal, tenang, ada contoh. Kalau nggak paham soal, ada contoh. Karena dari contoh kita paham. Lihat, misal, contoh. Aina qalamuka ya abi? Ayo semua. Aina qalamuka ya abi? Artikan. Di mana pulpenmu wahai? Wahai ayahku. Di mana pulpenmu wahai ayahku? Kenapa qalamuka bukan qalamuki? Karena nanya kepada abi. Lihat samping. Aina. Coba baca semua. Salah tulis atau benar? Qalamuka. Masa qalamuka baru ummi yang dia tanya? Kecuali umminya laki-laki. Ada ummi laki-laki? Nggak mungkin dia bisa melahirkan kalau laki-laki. Kecuali kalau Allah kehendaki. Seperti kasus orang yang mencela-cela siwak itu. Ketika Nabi menganjurkan tentang siwak, malah dia caci maki tentang siwak. Dia katakan, apa itu siwak? Dia masukkan siwak itu ke lubang duburnya. Maka Allah berikan adab seketika, dia hamil dan mengandung selama 9 bulan, layaknya wanita yang mengandung pada laki-laki ini. Ketika melahirkan, anak yang keluar makhluk yang aneh. Kepalanya kepala kelinci, seperti kepala tikus, seperti kepala tikus atau kelinci. Kakinya seperti ekor ikan. Ketika lahir beberapa hari, mati anaknya itu, dan dia pun ikut mati. Nah, itu pengecualian saja. Yang benarnya di situ qalamuki, karena nanya sama ummi. Berarti apa perbedaannya nih? Kalau nanya sama abi, qalamuka. Kalau nanya sama ummi, qalamuki. Itu qalamuka itu rubah tuh, bukan qalamuka, qalamuki. Yang bagian ummi ya, yang bagian abi benar qalamuki. Sudah, berarti suruh ngapain kita? Disuruh rubah. Belum paham juga? Saya kerjakan nomor 1 kalau gitu supaya antum lebih paham. Perhatikan. Aindaka qalamun ya Muhammadu? Aindaka qalamun ya Muhammadu? Apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Sudah kan? Apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Nah, sekarang perhatikan. Ya. Itu ada ya Aminatu. Maka rubah. Yang antum rubah aindaka jadi aindaki. Qalamun tetap. Sudah? Terus namanya ya Muhammadu di awal ini jadi ya Aminatu. Paham yang dirubah apa? Aindaka jadi aindaki. Baik, ayo semuanya. Aindaka qalamun ya Muhammadu? Kenapa pakai aindaka? Karena dia nanya kepada Muhammad. Jangan karena laki-laki, apanya laki-laki? Yang jelas kalau jawab. Karena dia nanya kepada Muhammad. Kita mau berubah ya Aminatu, berarti kita rubah aindaki qalamun ya Aminatu? Aindaki qalamun ya Aminatu? Paham cara buatnya? Paham. Asani. Aina baituka ya ustazi? Kalau ya ustazati berarti baituki.
Aina baituki ya ustazati? Paham cara kerjanya? Tahu artinya itu? Hah? Tahu artinya itu? Apa artinya? Di mana rumahmu wahai ustadku? Ya. Di mana rumahmu wahai ustazahku? Baik, lanjut. As-salis. Ahazat daftaru laka ya Ali? Ahazat daftaru laka ya Ali? Apa yang dirubah? Laka jadilah? Apalagi dirubah? Ya Ali jadi ya Fatimatu. Ayo semua. Ahazat daftaru laki ya Fatimatu? Perlu diterjemah? Tidak, sudah hebat semua. Ar-rabi'. Min aina anta ya akhi? Min atau man? Kenapa bukan man? Baca man, artikan coba. Dari mana kamu ya akhi? Dari mana kamu wahai akhi? Kalau man, siapa kamu wahai akhi? Siapa di mana kamu wahai akhi? Ya? Apa maksudnya itu? Enggak ngerti orang. Kalau man, maka min. Jadi man min itu kapan kita tahu Ustaz? Ya dari artinya, dari indikasi kalimatnya. Apa yang cocok diartikan? Kalau man bingung nanti kita. Jadi kita baca min. Sudah? Min aina anta ya akhi? Apanya dirubah? Anta jadi anti. Kemudian apa lagi? Ya akhi jadi ya ya ukhti. Min aina anti ya ukhti? Ya bisalah nanya ya. Tanya sama saudari sendiri, jangan saudarinya orang ditanya. Ya, saudari sendiri tanya. Al-khamis. Aina abuka ya Khalidu? Ya Khalidu atau ya Khalidun? Tanwin atau enggak? Tidak bertanwin karena ada ya, ada harfun nida, huruf nida. Khalidnya munada namanya. Ayo, apanya dirubah? Abuka jadi abuki. Kemudian ya Khalidu jadi ya Khadijatu. Ayo semuanya, wahid isnan salasa, mulai. Aina abuki ya Khadijatu. Ayo lanjut. As-sadis. Baca sendiri, mulai. A'anta maridun ya khali. Apa artinya khali? Pamanku. Paman dari jalur ibu. Jalur bapak namanya amun. A'anta maridun ya khali. Ayo rubah menjadi apa? Maridun itu kan mudzakkar. Kalau dia ya khalati maridatun. Ayo semua. A'anti maridatun ya khalati. Ulang. A'anta maridun ya khali. A'anti maridatun ya khalati. Gampang? Apa artinya khalah? Apa artinya khalah? Kok paman? Jelas-jelas ada tak marbutohnya itu. Khalun, paman dari jalur ibu. Kalau khalah, tante jalur ibu. Gimana sih? Masa paman pakai anti? Fokus. Tenang, masih lama. Kita sampai halaman 67. Ini masih 65 ini. Enggak apa-apa. Supaya nyenyak kita tidur kan? Ya. As-sabi'. Aina baituka ya ammi? Artikan. Apa artinya ammi? Paman dari jalur bapak. Laki-laki perempuan? Namanya paman ya laki-laki kan? Ayo lanjut, jadikan muannas. Itu bintuka ya. Kalau antum sudah ngantuk sekali jadi baituka memang itu. Siapa yang sudah lihat itu baituka? Saya hampir lihat itu baituka. Tapi tidak apa-apa, kalau saya ngantuk masih biasa. Kalau antum ini ya, yang rame ini di belakang itu masih bintuka ya, belum jadi baituka ya. Bintuka itu. Aina bintuka ya ammi, kalau jadi muannas apa? Aina bintuki ya ammati. Kalau ammah apa artinya ammah? Tante dari jalur bapak. As-samin. Alaka akhun ya hamidu? Artikan. Apakah kamu apa? Punya apa? Apakah kamu punya saudara laki-laki?
Wahai Hamid, jadikan muannas. Nah? Alaki? Perlu diganti akhun jadi ukhtun? Nggak perlu diganti. Memangnya si Su'ad nggak boleh punya saudara laki-laki? Bisa kan? Memang sebenarnya perempuan itu harus bersaudara sama perempuan juga gitu, nggak boleh laki-laki. Kan bisa. Berarti akhun tetap, kecuali memang wajib diganti. Kalau nggak wajib diganti, nggak usah diganti. Paham? Ayo, alaka akhun ya Hamidu. Muannasnya menjadi alaki akhun ya Su'adu. Benar atau salah kalau saya buat akhun? Ya benar. Justru kalau antum buat ukhtun itu menyelisihi, karena kita nggak perlu merubah dia. Nggak perlu dirubah, nggak usah dirubah. At-tasi'. Maza indaka ya akhi? Artikan. Apa itu? Yang jelas kalau mengartikan. Abu Khalid, artikan. Maza apa? Indaka di sampingmu, ya akhi wahai saudaraku. Hah? Dari mana dia? Dari mana dia? Dari mana dia? Indah itu artinya di sisi. Tambahkah di sisimu, di sampingmu, di dekatmu. Apa artinya? Rauf, apa artinya Rauf? Nah, Akhandri, indaka. Apa? Indaka, di sampingmu, wahai saudaraku. Apa yang di sampingmu, wahai saudaraku? Ya kan? Ayo rubah jadi muannas. Maza indaki ya ukhti? Al-ashir. Assalamu alayka ya abi. Jadikan muannas. Assalamu alayki ya ummi. Jadi alayki. Ayo beralih ke halaman ke-66 karena kita akan akhirkan sampai 67. Masih bisa kan? As-salis. An-nis. Muannaskanlah. An-nis. Muannaskanlah. Al-fa'il. Lalilu. Lalilu. Ayo semua, an-nis al-fa'ila lilu. La. Kenapa la? Sebagai objek. An-nis kan muannaskan la. Sudah ada perbuatan disuruh muannaskan. Siapa yang disuruh? Kamu. Muannaskanlah olehmu. Apa yang kena muannaskan? Al-fa'ila. Berarti objek. Bahasa Arab namanya apa? Maf'ulun bihi. Pokoknya kaidah yang perlu antum tancapkan di kepala dan di hati, bahwa setiap ada perintah setelahnya pasti objek maf'ulun bihi, harus baris atas kalau dia bisa baris atas. Baik, an-nis al-fa'ila ini kan dua sukun nih, littiqa isakinain. Maka saknya yang sukun itu harus baris bawah. Ayo, an-nisil fa'ila. Sudah tahu kenapa jadi baris bawah? Littiqa sakinain, bertemunya dua sukun. Maka huruf yang sukun pertama harus ngalah jadi baris bawah. Sudah, diharokati kasrah. An-nisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Muannaskanlah al-fa'il, muannaskanlah fa'il. Jadi fa'il di sini itu adalah muzakkar. Kita jadikan dia muannas. Fi kullin, pada setiap. Pada setiap. Minal jumal, dari jumal. Jumal jamak dari jumlah. Jumal artinya kalimat-kalimat. Muannaskanlah fa'il pada setiap dari kalimat-kalimat al-atiyah berikut ini yang akan datang. Bagaimana cara muannaskannya? Begini ya, perhatikan. Dalam kalimat itu ada subjek, predikat, objek, ada pelaku, perbuatan, ada yang kena pekerjaan. Sudah? Ibu makan nasi. Siapa pelaku? Ibu. Ngapain ibu? Makan. Apa yang dimakan? Nasi. Sudah? Maka dalam bahasa Arab subjek atau pelaku itu namanya fa'il. Maka di sini akan didatangkan kepada kita fa'il yang jenisnya muzakkar, kita disuruh muannaskan. Lihat contoh. Misal, kharaja Muhammadun minal baiti. Apa artinya?
Artikan subjek duluan, pelaku duluan. Muhammad telah keluar dari rumah. Mau kita rubah ini si Muhammad jadi perempuan, menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Mana fa'il? Kharajat Aminatu, mana fa'il? Aminah. Apa artinya kalau kharajat Aminatu minal baiti? Aminah telah keluar dari rumah. Berarti fa'ilnya Muhammad dirubah menjadi Lihat, kalau dirubah fa'ilnya, apa yang berubah? Fi'ilnya. Bulatin itu kharajat. Bulatin kharajat. Kasih tanda kutip. Catat. Kharajat bulatin, kasih angka 1, catat angka 1 di atas. Jika pelaku dalam sebuah kalimat adalah muannas, jika pelaku dalam sebuah kalimat, ini kharajat ya, kharajat. Jika pelaku dalam sebuah kalimat adalah muannas atau perempuan, ya muannas artinya perempuan, maka pada fiil madinya harus ditambahkan tak taknis. Harus ditambahkan tak taknis. Yang mana itu tak taknis, Ustaz? Yaitu kharajat itu, kharajat. Saya ulangi. Jika pelaku pada sebuah kalimat adalah muannas, muannas artinya perempuan, maka pada fiil madinya harus ditambahkan tak taknis sebagai tanda bahwa pelakunya perempuan. Sebagai tanda bahwa pelakunya muannas atau perempuan. Paham? Sudah? Sekarang perhatikan. Kharajat Aminatu. Kenapa itu kharajat ditambah tak taknis? Karena failnya perempuan. Coba lihat sebelumnya, ketika failnya Muhammad, perlu tambah tak taknis? Tidak perlu. Adanya tak taknis itu sebagai tanda bahwa pelakunya dalam kalimat ini adalah perempuan. Paham caranya ini? Berarti kalau kita disuruh 1, 2, 3 sampai 4 ini jadikan muannas, jangan lupa pada fiil madinya tambahkan tak taknis. Ayo, al-awwal. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Rubah al-mudarrisu, kan itu situ fa'il, jadikan dia sebagai mudarrisatu. Ayo. Ulang sama-sama, wahid isnan salasa. Perhatikan, di situ enggak lagi kita baca zahabat karena litiqa isakinain menjadi zahabatil. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dalam penulisan tetap zahabat, tapi dalam pembacaan zahabatil. Paham? As-sani. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayo rubah, wahid isnan salasa. Zahabat abi ilal mustashfa. Kok abi? Rubah abi jadi ummi. Ulang. Zahabat ummi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. As-salis. Jalasat talibu fil fasli. Rubah. Wahid isnan salasa. Itu apa? Jalasa jadi jalasat. At-talibu jadi at-talibatu. Litiqa isakinain menjadi jalasatit talibatu fil fasli. Ayo. Jalasatit talibatu fil fasli. Dalam penulisan tetap jalasat, dalam pembacaan jalasatit. Paham? Ar-rabi'. Kharaja akhi minal baiti. Jadikan muannas. Kharajat ukhti minal baiti. Gampang? Gampang sekali. Ar-rabi'. Ta'ammal ma yali. Perlu terjemahkan? Enggak perlu lah ya. Sudah sering. Perhatikan apa yang berikut ini. Jalasat at-talibatu. Terus ada tanda panah menjadi jalasatit talibatu. Apa yang antum bisa petik faedahnya? Kalau ada dua sukun alias litiqa isakinain, maka sukun yang pertama diharokati dengan kasrah supaya bisa
baca. Dalam penulisan tetap sukun, dalam pembacaan dia menjadi kasrah. Paham? Gampang. Al-khamis. Iqra'il jumal al-atiyatah. Al-jumala kenapa baris atas? Karena dia Lihat kaidah hafal. Setiap ada perintah maka setelahnya langsung objek maf'ulun bihi. Iqra, bacalah. Siapa yang baca? Kamu. Bacalah oleh kamu al-jumala. Apa yang kena baca? Al-jumal. Al-atiyah kenapa ikut-ikutan baris atas? Karena dia adalah naat. Mana manutnya? Al-jumal. Loh, al-atiyah kan itu muannas Ustaz. Harusnya kan al-ati. Kenapa al-atiyah? Karena dia ngikut kepada al-jumal. Al-jumal adalah jamak taksir. Jamak taksir menurut pendapat yang paling kuat dia dihukumi sebagai muannas. Walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan jamak taksir nggak boleh dihukumi langsung muannas, harus dikembalikan ke mufradnya. Kalau mufradnya muzakkar maka dia muzakkar. Kalau mufradnya muannas maka dia muannas. Tapi alal asah, menurut pendapat yang paling kuat jamak taksir itu muannas. Bacalah kalimat-kalimat yang akan datang. Kita disuruh baca saja. Al-awwal. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Perhatikan itu bukan mina, bukan minu, bukan mini, tapi min. Ulang. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Ulang. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Semua bersuara. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Artikan. Itu asalnya man alladzi, man al-fata menjadi manil fata. Karena lituka isakinan juga kan? Yang sudah sering sekali ini kalau bertemu dua sukun maka sukun pertama dirokati dengan kasrah supaya bisa dibaca. Tapi dalam pembacaan saja, dalam penulisan tetap man. Siapa pemuda? Al-fata pemuda ya. Kalau pemudi apa? Al-fatatu. Manil fata? Siapa pemuda? Allazi yang. Kenapa pakai allazi? Kembali ke mana allazi? Al-fata. Kharaja min baitika, yang telah keluar dari rumahmu. Min baitika. Ya. Al-ana. Huwa ibnu ammi. Ya, karena dia hamzah wasal berada di tengah maka enggak dianggap, menjadi huwa ibnu ammi. Apa artinya? dia anak laki-laki paman saya. Dia apa? Dia apa? Dialah anak laki-laki pamanku. Berarti penggunaan allazi atau allati itu dilihat di sebelumnya. Kalau sebelum allazi itu adalah muzakkar, allazi. Kalau sebelumnya adalah muannas, allati. Faham? Asani. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Ayo, manil fatatu apa artinya? Siapa pemudi? Allati. Kenapa pakai allati bukan alladhi? Kembali kepada al-fatatu. Kharajat kenapa pakai ta tanis? Kembali kepada siapa? Al-fatatu. Min baitika al-ana ya Muhammadu. Dari rumahmu wahai Muhammad. Hiya bintu khalati. Hiya bintu khalati apa artinya? Dia anak perempuan. Dia anak perempuan tanteku, ya, dari jalur ibu. Bisa dipahami ya apa yang diinginkan dari 1 dan 2 itu? Pemahaman kita tentang pemasangan allazi atau allati. Faham? Kalau dia muzakkar allazi, kalau dia muannas allati. Kenapa kita dikasih contekan? Karena nanti akan ada tamrin yang ke-6 terakhir menutup pertemuan kita. As-salis. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Kan itu liman. Setelahnya al-miftah. Litiqa isakinain maka limanil. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Artikan. Milik siapa kunci yang berada di atas meja? Huwa lil mudarrisi. Ayo, kenapa allazi?
Kembali kepada ya baik. Ar-rabi'. Liman as-sa'atu allati 'ala as-sariri. Artikan. Milik siapa jam yang ada di atas ranjang? Allati kembali ke mana? As-sa'ah. Hiya li zawji ukhti. Hiya kembali ke mana? Sa'ah sarir. Kepada sa'ah. Dia li zaujati ukhti, miliknya atau milik suaminya? Hah? Miliknya suami atau bagaimana? Dia punya suami saudara. Dia punya suami saudara. Saudara kah bang? Dia miliknya, dia milik suaminya saudariku. Dia milik suaminya saudariku. Pentingnya belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya kita bisa menerjemah dengan baik dan benar. Baik, soal terakhir. Sikat atau tunda? Takalami. Takala sampai jam 12. As-sadis. Akmilil jumal al-atiyata. Akmil. Kemudian berjumpa dengan al-jumal, litiko isakenin lagi yang ke-1000 kalinya. Maka sukun pertama dirokati dengan baris baris atas, baris bawah. Akmilil jumala. Kenapa jumala baris atas? Objek. Berkali-kali saya sebut kalau ada perintah setelahnya pasti objek. Objek itu namanya maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi itu mansub, dan mansub itu dengan baris atas. Pada kaidah asalnya nanti akan ada pengganti dari mansub. Al-atiyata kenapa baris atas? Naat, ngikut kemana? Al-jumal. Kenapa al-atiyata datang sebagai muannas? Karena al-jumal itu adalah jamak taksir yang menurut pendapat paling kuat dia dihukumi sebagai akmil, sempurnakanlah apa yang kena sempurnakan. Al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyah yang akan datang. Sempurnakanlah kalimat yang akan datang. Berarti kalimat yang datang ini enggak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Biwad'i ismil mausuli. Biwad'i ismin mausulin. Afwan. Biwad'i ismin mausulin. Karena itu hamzah wasl menjadi biwad'i ismin mausulin. Ayo semua, biwad ismin mausulin. Dengan meletakkan isim mausul. Munasibin, yang sesuai. Allazi, allati, allazi atau allati fil faraghi, pada titik-titik yang kosong. Gampang? Suruh ngapain kita? Tinggal suruh pasang apakah allazi atau allati. Kalau muzakkar allazi, kalau muannas allazi juga. Tidak, allati ya. Jangan allazi juga. Al-awwal. Al-kitabu nuqtah 'alal maktabi lil mudarrisi. 'Alal maktabi lil. Al-kitabu nuqtah 'alal maktabi lil mudarrisi. Jawabannya apa? Allazi. Ayo bikin semua, wahid isnan salasa. Bikin. Semua wahid isnan salasa. Al-kitabul lazi 'alal maktabi lil mudarrisi. Enggak perlu terjemah lah ya. Enggak perlu ya? Perlu? Enggak perlu. As-sani. Alhamdulillah akhirnya halaman 67. Al-qalamu nuqtah fi hakibati maksurun. Allazi atau allati? Allazi. Bikin. Semua bersuara. Wahid isnan salasa, mulai. Al-qalamu allazi fi hakibati maksurun. Artinya apa? Pulpen yang fi hakibati, di dalam tasku, maksurun, patah. Pulpen yang dalam tasku patah.
As-salis. As-sayyaratu nuqtah kharajat minal mustashfa al-ana lit-tabibil jadidi. Ulang, as-salis. As-sayyaratu nuqtah kharajat minal mustashfa al-ana lit-tabibil jadidi. Nuqtah titik-titik ya. As-sayyaratu ini muannas, maka yang benarnya allazi atau allati? Allati. Ayo bikin wahid isnan salasa. Minal mustashfal ana, minal mustashfal ana, minal mustashfal ana. Diulangi sampai 1000 kali itu supaya lancar. Bisa jam 12 kita pulang. Ayo, biasanya ini detik-detik terakhir tambah nggak ngantuk ya. Ada juga yang tambah udah loyo udah. Ya baik, jadi jawabannya allati ya. As-sayyaratu allati kharajat. Tahu artinya nih? As-sayyaratu mobil, allati yang kharajat telah keluar minal mustashfa dari rumah sakit. Sekarang lit-tabibil jadidi. Milik dokter baru. Ar-rabi'. Al-kalbu nuqtah fil hadiqati maridun. Hadiqah artinya kebun. Ayo ganti. Allazi atau allati? Allazi, ayo bikin. Ayo wahid isnan salasa. Al-kalbul lazi fil hadiqati maridun. Artinya apa? Anjing yang di kebun sakit. Anjing yang ada di dalam kebun Bisa anjing sakit? Bisa lah. Memangnya dia selalu sehat. Bisa juga dia sakit. Al-khamis. Al-fata nuqtah kharaja minal masjidil ana minal al-fata nuqtah kharaja minal masjidil ana banu al-muadzini. Ulang harus lancar. Payah nih. Saya saja susah. Al-fata nuqtah kharaja minal masjidil ana banu al-muadzini. Bisa? Ya, bisa karena sama-sama enggak ketahuan salahnya. Al-fata nuqtah berarti apa ini? Fata artinya fata. Kalau pemudi apa? Al-fatatu. Ayo bikin. Ya baik. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana bunul muadzini. Artinya al-fata pemuda yang kharaja telah keluar minal masjidi dari masjid al-ana sekarang. Ibnul muadzini, anak laki-lakinya muadzin. Jangan sebut putra. Putra itu bisa juga orang tua. Sebut anak laki-laki. Karena ibnun itu artinya anak laki-laki. Kalau putra, rijal pun putra bagi mama bapaknya. Paham ya? Rajulun itu laki-laki dewasa, tapi dia putra bagi anak mama dan bapaknya. As-sadis. Tilkal battatu nuqtah tahta syajarati li bintil fallahi. Li bintil fallahi. Al-battah itu artinya bebek. Al-battatu bebek. Kosakata baru enggak? Udah berlalu bebek? Sudah. Tilkal battatu. Berarti al-battatu mudzakkar muannas. Allati alladhi. Allati. Ayo bikin. Ayo. Ahsantum. Tilkal battatu lati tahta syajarati bintil fallah. Artikan. Bebek itu bebek yang berada di bawah pohon itu punya anak perempuannya al-fallah, petani. As-sabi'. Al-baitul jadidu nuqtah fi dzalika syari'i lil waziri. Ayo, al-bintul jadidu berarti apa? Alladhi atau allati? Hah? Allazi. Karena dia kembali kepada al-baitu.
Bukan al-jadidu. Al-jadid itu na'at, dia pun ngikut itu. Al-baitu kembali kepada al-baitu. Berarti allazi. Ayo bikin. Fi zalika syari'i. Tutup zalikanya supaya fi syari'i. Faham? Lil waziri. Artikan. Rumah yang baru itu yang di jalanan yang di jalan itu lil waziri, miliknya seorang menteri. As-samin. Ad-darsu nuqtah ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Ulang. Ad-darsu nuqtah ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Artinya pelajaran pakai allazi atau allati? Allazi, pelajaran yang ba'da hadzal darsi, setelah pelajaran ini. Mudah sekali. Setelah ini pelajaran apa? Tajwid. Mudah tajwid? Susah? Mana mudah? Tajwid, ngaji atau belajar bahasa Arab? Mudah semua. Yang penting datang terus. Jangan hari datang besok nggak datang, karena kita belajarnya 2 jam. Lanjut. At-tasi'. Mana tuh min? Bingung toh? Min atau man? Berarti litika sakinan menjadi manil. Manil fatatu nuqtah jalasat amamal mudarrisati. Hiya talibatun min Malizia. Allati atau allazi? Allati. Ayo bikin. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati hiya talibatun min Malizia. Artikan, siapa pemudi yang telah duduk amamal mudarrisati? Di depan? Boleh duduk depan guru perempuan? Boleh. Yang penting al-fatatu. Kalau kita al-fatah, duduknya di depan al-mudarrisu. Baik, hiya talibatun min Malaysia. Dia adalah siswa perempuan, pelajar perempuan dari Malaysia. Al-akhir, al-ashir. Atilkal haqibatu nuqtah tahtal maktabi laka ya Khalidu. Atilkal haqibatu nuqtah tahtal maktabi laka ya Khalidu. Ya baik, atilka. Al-haqibah. Allazi atau allati? Kembali ke mana? Al-haqibah. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Artinya apa? Apakah tas yang di bawah meja itu? Itunya terakhir. Apakah tas yang di bawah meja itu laka? Milikmu wahai Khalid? La hiya li sadiqi Muhammadin. Tidak, dia punyanya temanku. Tidak, dia miliknya temanku, yaitu Muhammad. Al-kalimatul jadidah. Kosakata baru. Al-ammu. Akhul abi. Al-ammu artinya akhul abi, yaitu saudara laki-lakinya bapak. Berarti om. Om dari jalur bapak. Al-khalu. Akhul ummi. Al-khalu artinya saudara laki-lakinya ibu. Om dari jalur ibu. Sudah? Al-fallahu. Petani. Jadi kalau azan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Falah. Tapi kalau ditasydid lamnya hayya 'alal fallah, mari menuju petani. Ngapain ke petani? Jadi jangan sembarangan kalau azan ya. Jangan azan kalau nggak tahu azan. Azan itu bukan cuma pandai nada-nada saja, enggak. Baik, lanjut ya. Al-ammatu. Ukhtul abi. Saudarinya bapak. Berarti apa?
Tante dari jalur bapak. Al-khalatu ukhtul ummi. Al-khalah artinya saudarinya ibu. Ini saudara-saudari ini apakah abang atau kakak umum ya? Semuanya. Berarti tante dari jalur ibu. Mustashfal wilada artinya hospital korban lelaki. Rumah sakit bersalin. Lanjut. Ad-darsus salisah asyara. Stop. Oh, stop. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.